Kembali mengeluarkan statement kontroversial terkait radikalisme. Apa maksud dengan orang-orang good looking dan hafiz menurut Menteri Agama yang nanti akan dimasukkan pelan-pelan untuk menyebarkan paham radikalisme? Membahasnya saya telah hadir bersama kami Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin dan Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi. Saya ke Pak Kamarudin Amin terlebih dahulu. Selamat sore Pak Muhyiddin Junaidi dan Pak Kamarudin. Selamat sore. Saya ke Pak Kamarudin terlebih dahulu, Pak. Maksud sore, dari Menteri Agama itu apa ya, Pak ya? Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa Pak Menteri tidak mungkin bermaksud mengeneralisir ya atau menuduh sebuah komunitas tertentu. Beliau sebenarnya konteksnya ingin mengattract public attention, ingin menarik perhatian publik bahwa kita semua harus hati-hati karena potensi penetrasi radikalisme atau ekstremisme itu bisa masuk dengan berbagai cara, dengan berbagai modus, dengan berbagai varian-variannya, dan itu bisa masuk di mana saja. Bisa masuk di lembaga pendidikan, bisa masuk di ormas-ormas Islam, bisa masuk di masjid-masjid, majelis taklim dan sebagainya. Jadi potensi itu ada, itu real dan itu faktual. Sehingga beliau menarik perhatian publik bahwa kita harus berhati-hati karena proses penetrasi ini bisa saja dengan menggunakan berbagai cara. Berpotensi menggunakan berbagai modus sehingga kemudian bisa dengan soft masuk berpenetrasi ke masjid atau kemana saja ya, ke lembaga-lembaga dan ke ormas-ormas Islam. Jadi sekali lagi saya kira tidak ada maksud beliau untuk mengeneralisir apalagi menuduh ya. Mungkin itu bisa saja ada kasus seperti itu, bisa saja ada, tetapi sekali lagi itu tidak ada maksud mengeneralisir atau menuduh. Ya sekali lagi bahwa kita memang perlu hati-hati karena Pak Menteri bicara seperti itu bukan tanpa dasar ya, bukan tanpa fakta ya. Ada banyak sekali penelitian, banyak survei yang dilakukan oleh banyak pihak yang memang menemukan bahwa ada potensi ya, ada potensi yang perlu diwaspadai dan perlu diantisipasi. Misalnya potensi tentang adanya persepsi tentang sistem pemerintahan di Indonesia misalnya. Kalau kita bertanya atau kita katakanlah kita melihat hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Saya mengutip satu lembaga saja misalnya penelitian dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture yang dilaksanakan dari UIN Jakarta misalnya menemukan bahwa di masjid-masjid di Jakarta saja itu ketika ditanya takmir masjidnya apakah Anda setuju misalnya dengan pemerintahan khilafah misalnya, itu ada yang mengatakan setuju. Apakah Anda setuju dengan Pancasila NKRI? Ada yang mengatakan tidak setuju. Tapi baik, ini Pak Kamarudin, maaf saya potong, tapi tidakkah penggunaan tentu radikal karena ya, penggunaan kata good looking dan hafiz atau penghafal Al-Quran nantinya justru berpotensi ke depannya justru menjadi kalimat atau kata-kata yang kontroversial yang justru nanti bisa jadi backfire buat Menteri Agama maupun Kementerian Agama. Ya, itu dia. Jadi kita menjelaskan, mengklarifikasi bahwa sesungguhnya pastinya tidak mungkin begitu naifnya Pak Menteri menuduh ya atau mengeneralisir bahwa semua orang yang good looking, semua orang yang hafiz, semua orang anak muda yang ganteng itu berpotensi menjadi radikal. Itu sangat tidak relevan dan pasti tidak begitu maksudnya. Sangat naif untuk kita asumsikan generalisasi seperti itu. Mungkin saja ada kasus seperti itu, ya mungkin saja. Tetapi sekali lagi itu tidak bisa kita generalisir dan saya yakin beliau tidak bermaksud mengeneralisir. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Menteri itu sesungguhnya menarik perhatian publik. Hati-hati loh, ada fakta seperti ini, banyak survei seperti ini. Dan kalau kita tidak mengambil langkah-langkah antisipatif, itu bisa bermetamorfosis menjadi sebuah potensi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret, produktif, antisipatif harus kita lakukan. Oleh sebab itu, Kementerian Agama melakukan sejumlah aktivitas, program-program untuk melakukan pengarusutamaan pemahaman moderasi beragama di Indonesia yang sudah menjadi salah satu program rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pengamalan agama di Indonesia, kerukunan umat beragama dan seterusnya. Jadi ini yang kita terus-menerus lakukan di Kementerian Agama. Kalau kita lihat program-program di Kementerian Agama,
di seluruh Direktorat Jenderal itu sesungguhnya terdapat program yang merefleksikan tentang pengaruh utamaan pemahaman agama yang moderat ini. Jadi kira-kira substansinya, intinya, arahnya, orientasi yang disampaikan Pak Menteri itu ke arah situ. Jadi sesungguhnya kami ingin meminta kepada media juga, kepada semua pihak, untuk kita bersama-sama, sudahlah ini kita akhiri diskursus tentang good looking yang mengarah pada framing bahwa itu tuduhan, itu generalisasi. Jadi sekali lagi itu bukan tuduhan, itu bukan generalisasi karena tidak mungkin, itu tidak faktual. Baik, Demikian. tidak ada niat mengeneralisasi di sana. Tanggapan Pak Junaidi seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Bapak Muhammad Yamin. MUI menilai bahwa statement Menteri Agama Bapak Letnan Jenderal Fakhrul Razi berkaitan dengan good looking dan seterusnya itu sangat tendensius, provokatif, dan mencederai perasaan umat Islam yang merupakan mayoritas terbesar dari bangsa Indonesia, dan dapat dipahami bahwa kata hafidul Quran, memahami bahasa Arab, sebagai salah satu contoh dari mereka-mereka yang dianggap kelompok radikal atau the radical hardline groups of the Muslim community. Sangat menyedihkan, dari sejak Bapak Menteri diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, selalu melontarkan isu-isu radikalisme di mana tuduhannya adalah kepada umat Islam. Kalau kita lihat kata hafidul Quran, orang yang hafal Al-Quran dan memahami bahasa Arab, itu seakan-akan ciri khas daripada kelompok radikal. Nah, ini tentu harus diklarifikasi dan ditarik oleh Bapak Menteri pernyataannya, karena telah menimbulkan pro kontra yang sedemikian luas. Khawatir ke depan tuduhan itu bisa saja dianggap benar apabila media terus-menerus memproklamirkannya dan media terus-menerus mengumumkannya kepada publik. Kita tahu tidak mungkin seorang hafidz Quran menjadi radikalis, dan tidak mungkin itu adalah syai'un mustahil, Pak Muhammadiyah. Dan kami melihat bahwa pernyataan-pernyataan yang seperti itu sangat kontradiktif di tengah-tengah masyarakat Muslim dan bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis demi krisis. Pandemi COVID-19 menimbulkan begitu banyak masalah, banyak umat Islam yang terpapar akibat pandemi COVID tersebut. Seharusnya Bapak Menteri bukan hanya menyebut orang-orang radikal dari kalangan umat Islam, tetapi dari kalangan agama lain kok nggak pernah beliau sebutkan. Seandainya Bapak bisa menyebutkan, mungkin ada kelompok tertentu daerah bagian Indonesia bagian timur yang menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk mendorong warganya untuk menjadi kelompok radikal. Bahkan mereka tidak lagi malu-malu untuk menjadikan rumah ibadah tersebut sebagai camp untuk menyuarakan gerakan separatisme. Kenapa tidak itu disebutkan? Pernyataan good looking dan hafizul Quran, bahasa Arab yang baik itu secara tidak langsung memojokkan umat Islam. Dan itu adalah sebuah ibrah yang tidak benar. Sebuah perumpamaan yang salah.
Baik, Jadi, baik, baik. itu Saya yang kita- kembalikan ke Pak Kamarudin Amin. Pak Kamarudin, silakan ditanggapi pernyataan dari Pak Muhyiddin Junaidi. Ya, jadi pertama sebagai umat Islam yang taat ya dan soleh menurut penilaian saya kira beliau tidak mungkin, pertama tidak mungkin Islamofobik ya. Sebagai umat Islam tidak mungkin beliau Islamofobik. Justru kalau kita lihat program-programnya, justru banyak sekali program yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Pak Menteri untuk mendukung memajukan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, termasuk misalnya program Hifzul Quran ya. Kementerian Agama itu punya program Hafiz 10.000, membantu memberikan beasiswa kepada santri, kepada anak-anak Indonesia yang ingin menghafal Al-Quran. Kita membina sejumlah pesantren tahfiz di Indonesia. Itu artinya bahwa Pak Menteri sangat mencintai, sangat pro terhadap pengembangan Hifzul Quran di Indonesia. Ya, kita juga melaksanakan musabaqah tilawatil Quran setiap tahun dan kita memberikan afirmasi luar biasa. Bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ini kan semua menunjukkan sebuah refleksi yang sangat jelas bahwa beliau sangat concern terhadap pengembangan Hifzul Quran di Indonesia. Beliau sangat concern terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Beliau sangat concern terhadap peningkatan kualitas kehidupan antar dan intra umat beragama. Jadi semoga dan saya yakin, saya justru berharap pada seluruh kita, mari kita mencoba menanggapinya secara bijak, secara arif ya sesama umat Islam, bahwa apalagi beliau konteksnya sesungguhnya hanya ingin melihat Indonesia ini aman ya, ingin melihat Indonesia ini damai, ingin melihat umat beragama di Indonesia rukun, dan ingin melihat kita semua berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi konteksnya seperti itu. Saya kira kita jangan melihatnya secara parsial dan terlalu kita mencoba melihatnya secara arif dan bijaksana. Insya Allah sejumlah program dan aktivitas beliau menunjukkan bahwa beliau sangat cinta Islam, beliau sangat mendukung program pengembangan Hifzul Quran dan sejumlah program-program yang lain. Baik, Pak Kamarudin, tapi tadi dikatakan bahwa pernyataan dari Pak Menteri ini adalah karena ada fakta dan survei. Bisa Anda jelaskan lagi fakta dan survei apa yang ditemukan sebelum menyatakan pernyataan tersebut? Apakah memang yang ditemukan bahwa selama ini radikalisme datang dari orang-orang good looking dan juga hafiz, Pak Kamarudin? Ya, jadi begini, seperti yang saya sebutkan tadi, ada survei yang dilakukan, misalnya contohnya saya sebutkan the Center for the Study of Religion and Cultures di UIN Jakarta yang melakukan penelitian tentang masjid-masjid di Indonesia, ya, khususnya Jakarta dan berbagai tempat yang lain. Ada dua hal yang coba diteliti, misalnya pertama tentang persepsi ta'mirul masjid tentang pemerintahan Indonesia, ya, yang kedua tentang literasi beragama atau faham keagamaan para takmirul masjid. Memang fakta yang ditemukan itu cukup memprihatinkan atau perlu langkah-langkah afirmatif, intervensi ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya ketika pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan pemerintahan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata presentasinya cukup memprihatinkan ketika ada yang mengatakan tidak setuju. Apakah Anda setuju dan khilafah Islamiyah? Mereka setuju gitu. Meskipun ini persepsi, ya, meskipun ini persepsi, tapi sekali lagi, kalau persepsi ini dibiarkan, kalau persepsi ini tidak dilakukan langkah-langkah afirmatif untuk mencegahnya, itu bisa bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan, ya, bisa menjadi sebuah aksi. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah afirmatif untuk membina ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat program-program di Kementerian Agama, itu banyak sekali yang dilakukan untuk takmirul masjid ini. Begitu juga tentang literasi keberagamaan para takmirul masjid kita. Itu juga ternyata, mohon maaf, hasil survei itu menunjukkan bahwa tidak memadai pengetahuan keagamaan mereka, ya. Meskipun sebagian besar oke, tapi banyak juga atau ada beberapa yang memprihatinkan. Oleh karena itu, ini semua adalah fakta, ini semua adalah sesuatu yang harus disikapi. Nah, Menteri Agama sebagai penanggung jawab atau yang diberi amanah oleh negara ini untuk mengurus kualitas kehidupan beragama di Indonesia, tentu merasa bertanggung jawab.
dan tentu merasa sangat sensitif terhadap potensi-potensi seperti ini. Sehingga kemudian sekali lagi ketika beliau memberikan respon seperti itu, memberikan informasi seperti itu, ya tentu tujuannya adalah untuk agar kita semua aware terhadap potensi destruktif yang bisa saja terjadi ketika itu tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif. Baik, silakan Pak Muhyiddin Junaidi. Jika melihat tadi fakta-fakta yang telah ditemukan, memang ada fakta demikian. Tanggapannya, Pak? Terus terang saja, ini bukan masalah individu. Bapak Menteri Agama itu mewakili negara dan Menteri Agama Republik Indonesia. Dari pertama beliau diangkat dan ditunjuk sebagai Menteri Agama, terlalu banyak isu-isu radikal yang beliau kemukakan. Kecenderungannya setiap berbicara masalah radikal, yang ditunjuk adalah umat Islam. Kalau Bapak Komarudin mengatakan beliau tidak Islamofobi, saya tidak menuduh beliau Islamofobi. Tapi the fact and reality, he always talk about radicalism is the Muslim community. Itu masalahnya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan role model dari wasatiyatul Islam, Islam moderat. Dan Indonesia itu surganya bagi agama-agama samawi dan non-samawi di dunia ini. Betapa tidak demokratisnya negara ini. Lihat saudara-saudara kita yang beragama Hindu, pada saat mereka merayakan Hari Nyepi, mereka itu diberikan begitu banyak kekuasaan sampai airport pun ya ditutup. TV pun tidak dihidupkan. Coba dicari di dunia ini sebuah negara di mana mayoritas penduduknya adalah Hindu, mereka umat Hindunya mendapatkan ya fasilitas yang sedemikian melimpah dari negaranya. Subhanallah, hanya ada di Indonesia. Tradisi Nyepi di Hindu memang hanya ada di Bali, Pak. Ya, memang itulah tidak ada itu di Hindu di India. Mereka hari-hari agama pun tetap rumah-rumah dan toko-toko, rumah ibadah itu tetap dibuka. Tetapi di Indonesia ditutup. Kenapa? Kan kita pada hari raya itu banyak juga toko yang dibuka. Dan tidak ada pemaksaan bagi umat yang lain untuk menutup toko-toko mereka. Itu bukti bahwa Indonesia sangat moderat. Nah, kalau contohnya adalah Pak Menteri, memang orang Muslim yang sejati, mudah-mudahan. Tapi kalau dia Muslim sejati, dia tidak selalu memiliki negative thinking about the Muslim community. Harusnya itu direfleksikan dalam pernyataan beliau. Bukan saya keluarga Muslim, mungkin hafal Al-Quran, baik dan lain sebagainya. Baik Pak Junaidi, saya langsung ke Pak Kamarudin, silakan Pak. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya mengajak kita semua ya untuk melihat substansi dan tujuan daripada apa yang disampaikan Pak Menteri tadi itu. Sekali lagi beliau sesungguhnya mengajak kita untuk lebih hati-hati, mengajak kita untuk lebih antisipatif, mengajak kita untuk melakukan langkah-langkah produktif agar potensi yang ada di Indonesia ini tidak menjadi lebih besar lagi. Meskipun sebenarnya kalau kita boleh menyampaikan, kita itu sesungguhnya umat Islam Indonesia patut berbangga ya. Karena Indonesia sebagai negara yang paling diverse ya, the most diverse country in the world, saya kira, termasuk negara yang paling plural, yang paling majemuk, tapi kondisi sosial, politik, keagamaan kita juga di antara yang paling stabil. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Muslim, bahkan negara Eropa, Barat, Amerika sekalipun, sesungguhnya Indonesia ini luar biasa dan itu tidak lepas dari kontribusi umat Islam Indonesia yang mayoritas di negeri ini. Jadi umat Islam Indonesia secara umum, dan ini saya kira secara empiris dan ini pengakuan global, saya yakin bahwa Indonesia adalah model artikulasi keberagamaan Islam Indonesia yang paling
ideal menurut saya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya. Jadi kalau kita lihat artikulasi keberagamaan Islam Indonesia itu sangat mengagumkan, sangat luar biasa. Nah, Pak Menteri khawatir, kita patut khawatir karena kondisi global, ya, kemajuan teknologi informasi menyebabkan potensi penetrasi nilai ideologi transnasional itu bisa saja masuk kapan saja. Dan itu bisa menyasar siapapun, termasuk kaum milenial, termasuk kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi substansinya, arahnya, ya, Pak Menteri menyampaikan ini sesungguhnya memberikan warning kepada kita. Ayo dong kita hati-hati, ada fakta di lapangan yang patut kita antisipasi. Ke arah situlah saya yakin kalau kita semua menggunakan nurani ya, dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersih. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Saya yakin apalagi sayang sekali Pak Kamarudin Amin. Terima kasih. Dan juga Pak Muhyiddin Junaidi, kita harapkan ini menjadi pelajaran dan juga menjadi himbauan dan tidak ada kesalahpahaman untuk